Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKY Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKY Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita percaya bahwa Yesus yang mati 2000-an tahun yang lalu telah menebus kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang hidup pada masa sebelum kedatangan Yesus? Apakah mereka juga ditebus? Kalau ya, bagaimana mungkin penebusan Kristus bisa berlaku surut ke belakang? Mohon penjelasannya Bapak Pendeta. Apakah saudara percaya Yesus mati buat saudara? Lalu kapan dia mati? 2000-an tahun yang lalu. Saudara lahir kapan? Lahir di sini. Kalau saudara lahir di sini, kok bisa percaya bahwa Yesus mati di sini untuk saudara? Bagaimana bisa begitu? Karena walaupun saudara baru ada di sini, tapi kuasa penebusan yang tak terbatas yang tadi kita bahas itu, dari salib ini dia bergerak ke depan. Sehingga bisa menebus kamu yang hidup tahun 2000-an. Nah, sekarang pikirkan, kalau ternyata kuasanya bisa bergerak ke depan, menebus yang di sini, kenapa kuasa itu tidak bisa bergerak ke belakang, menebus yang di belakang? Inilah penyebabnya kenapa malaikat tidak bisa. Karena malaikat tidak punya kekekalan. Malaikat paling hanya bisa sepotong di sini. Tapi karena Yesus kekal, maka dia bisa menebus sampai orang terakhir di sini, atau bisa menebus sampai orang terakhir di sana.
Maka kuasa penebusan Kristus itu bergerak dua arah. Berlaku ke depan dan ke belakang. Nah, pertanyaannya begini. Apa dasar Alkitab bahwa Kristus juga menebus orang di belakang? Saudara lihat Roma 3:25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena, perhatikan kalimat ini, Dia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu. Dosa yang mana ini? Yang Allah biarkan? Dosa dari pendosa-pendosa sebelum juru selamat datang. Dia membiarkan. Maksudnya dia membiarkan apa? Dia tidak langsung menghukumnya. Kenapa dia tidak langsung menghukumnya? Karena dia tahu bahwa akan ada penebus yang datang di kemudian hari, di mana yang dibiarkan ini dihukumkan di sini. Saudara ngerti? Wah, ini kalau saudara paham ini jadi orang pintar betul ini. Ya. Misalnya Musa itu orang berdosa. Mestinya Tuhan sudah hukum dia di sini. Tapi karena Tuhan tahu bahwa 1500 tahun setelah Musa akan datang juru selamat, yang ini belum dihukumkan. Tunggu sampai Kristus datang, lalu hukuman yang mestinya untuk Musa ditaruh di sini. Begitu ditaruh di sini, maka kuasa penebusan dari sini bergerak ke Musa. Musa diselamatkan. Musa ditebus. Ya. Lihat lagi Ibrani 9:15. Karena itu dia adalah pengantara dari satu perjanjian yang baru. Yesus itu pengantara perjanjian baru. Ngomong perjanjian baru ini zaman sekarang ya. Sejak dari Yesus datang sampai sekarang ini perjanjian baru. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab dia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Perjanjian yang pertama yang mana? Ya yang lama itu. Ya, dia telah mati menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian pertama, perjanjian lama. Padahal dia pengantara perjanjian baru. Maka dari sini kita bisa melihat itu dasar Alkitab memang mengajarkan. Penebusan Kristus itu bergerak surut ke belakang maupun ke depan. Tapi apakah orang-orang di belakang ini semuanya pasti ditebus? Tidak. Sama seperti apakah dia menebus semua orang yang di sini? Tidak. Hanya mereka yang percaya di sini yang beroleh manfaat penebusan itu. Maka sama juga dengan orang-orang yang di sini. Hanya orang-orang percaya di sini. Lah, pertanyaannya bagaimana percaya? Yesusnya belum datang, bagaimana bisa percaya? Ya, sekarang gitu. Waktu Tuhan Yesus mati di sini, Simon Petrus percaya. Yohanes percaya. Yesus yang sedang datang. Sekarang saudara di sini, saudara percaya kapan? Pada yang sudah datang. Maka kenapa yang di sini tidak percaya kepada Yesus yang akan datang? Jadi imannya sama. Objek iman, subjek iman sama. Hanya arah iman yang berbeda. Ya. Nah, masalahnya atau dasarnya di dalam perjanjian lama Tuhan sudah kasih tahu. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah kasih janji-janji, bayangan-bayangan, korban-korban binatang semua itu. Itu tujuannya untuk arah ke depan. Maka mereka memang belum kenal Yesus. Karena Yesusnya belum lahir. Tapi mereka harus percaya kepada janji penebusan itu yang telah diberikan dalam bentuk bayang-bayang, misalnya korban binatang. Ya. Jadi orang-orang perjanjian lama itu diselamatkan bukan karena ketaatan pada hukum Taurat. Bukan juga karena binatang korban. Tapi karena iman kepada korban sesungguhnya, yaitu Mesias.
Saudara lihat Roma 3:25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah. Iman dalam darah. Tapi saudara lihat ayat tadi. Dia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu. Dosa mana? Perjanjian lama. Kalau begitu, untuk menebus orang-orang yang pendosa pada masa lalu, tetap harus ada iman dalam darah. Ya. Abraham, Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham hidup 2000 tahun sebelum Yesus, tapi dikatakan dia percaya. Lalu Paulus dalam Roma pasal 4, 23-24, dia bilang begini, kata-kata ini yaitu hal itu diperhitungkan kepadanya, kata-kata pada Abraham, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Perhatikan, Abraham tidak dibenarkan karena taat hukum Taurat. Abraham tidak dibenarkan karena sistem korban binatang. Abraham dibenarkan karena iman. Dan Roma 4:23-24 tadi menegaskan cara pembenaran terhadap Abraham sama dengan cara kita sekarang, yaitu melalui iman. Jadi Abraham percaya kepada janji Mesias yang akan datang. Kita percaya kepada Mesias yang sudah datang. Arah iman berbeda, tapi subjek yang diimani itu tetap satu. Ya. Lukas 2. Ini Simeon. Waktu Yesus lahir dibawa ke Simeon. Dia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Simeon menyebut bayi Yesus itu keselamatan yang sudah disediakan Allah. Padahal waktu itu Yesus belum mati. Artinya apa? Artinya janji penebusan itu sudah berlaku sebagai dasar bagi umat Allah perjanjian lama. Saudara lihat tabel saya ini. Lihat tabel ini. Ada orang sebelum Kristus, ada orang saat Kristus, ada orang sesudah Kristus. Nah, bagaimana ditebus? Orang sebelum Kristus diselamatkan oleh iman kepada janji Allah yang digenapi dalam Kristus. Orang saat Kristus seperti murid-muridnya langsung diselamatkan oleh iman langsung kepada Kristus yang hadir secara fisik. Orang sesudah Kristus diselamatkan oleh iman kepada Kristus yang telah disalib. Maka yang ini iman ke depan, kita iman ke belakang. Murid-murid iman langsung pada titik kedatangan Yesus. Ya. Orang zaman perjanjian lama itu beriman kepada janji juru selamat seperti orang yang belanja pakai kartu kredit. Ya. Dan yakin tagihannya akan dibayar kelak. Sementara orang perjanjian baru beriman kepada Yesus yang telah mati, telah bangkit, seperti kita bayar tunai. Tapi semua pembelian itu tetap sama, pakai darah Yesus. Ya. Karena itu tidak peduli orang perjanjian lama atau perjanjian baru mau hidup zaman apapun, tetap iman kepada Yesus. Menentukan. Karena Allah hanya menentukan satu orang ini untuk berdamai dengan dirinya. Lihat Roma 3:25. Kristus Yesus ditentukan Allah menjadi pendamaian. Nah, ada orang lain ditentukan untuk ini. Hanya Kristus Yesus. Nah, kalau hanya Kristus yang ditentukan, terus gara-gara laki-laki, gara-gara perempuan, gara-gara harta, gara-gara jabatan, kau keluar dari sini. Itu seperti itu artis bodoh-bodoh itu loh. Ya kan? Apa kamu... Aduh, tidak usah omong saya. Nanti saya emosi. Ya? Jadi, saudara lihat ini. Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Seluruh dunia dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai akhir zaman. Oke?